Shalom Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu saudara berada saat ini, saya selalu berdoa Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan baik. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, pimpinlah kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu hari ini boleh memberkati setiap kami. Kami mengerti, memahami, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu kali saya berpikir seperti ini dan bertanya kepada diri sendiri. Apa kira-kira yang membuat Tuhan itu senang? Saudara, ketika saya berpikir seperti itu, saudara, saya teringat dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Hari ini tema kita Tuhan senang. 147 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, tetapi Ia senang sekali. Ya, ada penekanan di situ ya. Tetapi Ia senang sekali kepada orang yang menghormati Dia, orang yang berharap kasih dan kebaikan hatinya. Bapak Ibu, ketika saya bertanya, apa kira-kira yang membuat Tuhan senang? Tuhan jawab di dalam Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama. Jadi Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, takut kepada Tuhan berbeda dengan ketakutan seorang anak kepada papa atau kepada orang tuanya. Seorang anak yang takut kepada orang tuanya, dia bisa bersembunyi, saudara. Dia bersembunyi di balik pintu, dia bersembunyi di bawah ranjang, dia bersembunyi di bawah meja. Bisa seperti itu. Tetapi takut kepada Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, saudara, apa arti takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bisa berarti menghormati Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti taat kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti kagum kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti pasrah kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, takut akan Tuhan tidak akan membuat kita jauh atau menjauh dari Tuhan. Tetapi justru takut kepada Allah atau kepada Tuhan justru akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi berbeda sekali dengan ketakutan seorang anak kepada papanya. Kalau dia takut kepada papanya, dia akan sembunyi, dia akan menjauh dari orang tuanya. Tetapi takut kepada Allah, takut kepada Tuhan akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan senang kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang menghormati Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang kagum kepada Tuhan, bahkan pasrah kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan senang kepada orang yang berharap akan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang merindukan atau orang yang berharap kepada kasih dan kebaikan hatinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, seorang yang berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu seseorang itu berharap kepada Tuhan atau tidak? Saudara, seorang yang berharap kepada Tuhan, kita tahu atau tidak, adalah ketika orang itu menghadapi masalah dan pergumulan. Artinya begini, ketika orang itu menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, dan menyelesaikannya dengan cara Tuhan,
dengan kekuatan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, itu artinya dia benar-benar berharap kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, seorang yang mengatasi masalah dengan cara, dengan kekuatan, dengan pemikirannya sendiri, itu artinya bahwa orang itu sedang menaruh pengharapan kepada dirinya dan kepada kekuatannya sendiri. Di dalam kitab Amsal 3 ayat 5, Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara, kita manusia sangat terbatas. Pengertian, pemahaman kita, kekuatan kita sangat terbatas. Jadi kita tidak mungkin bisa menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kita hanya dengan kekuatan dan hikmat manusia sendiri. Kita membutuhkan hikmat dan pertolongan Tuhan. Seorang yang berharap kepada Tuhan, seorang yang berharap kasih dan kebaikan Tuhan dapat terlihat ketika dia menghadapi masalah dan pergumulan di dalam hidupnya. Kalau orang itu mengandalkan Tuhan, menyelesaikan dengan cara Tuhan, dengan pemikiran Tuhan, dengan kekuatannya dari Tuhan, berarti orang itu benar-benar bersandar kepada Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang berharap kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan ajarkan dua hal penting. Tuhan senang kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Dia. Ketakutan, takut kepada Allah berarti membawa kita semakin dekat dengan Allah. Tuhan senang kepada orang yang berharap akan kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan dan memiliki kehidupan yang terus berharap akan kebaikan dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau hari ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kami apa yang membuat Engkau senang. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi orang-orang percaya yang takut akan Engkau. Takut akan Engkau bukan membawa kami jauh dari Engkau, tetapi justru membawa kami lebih dekat kepada Engkau. Kami juga ingin menjadi orang Kristen yang selalu berharap akan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami ingin terus melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, berkati seluruh saudara-saudara kami, teman-teman kami, jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu hari ini, yang melihat tayangan video ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.